Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Hamid Al-Kabir, NPM 243111021, Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Nabila Putri Maharani, SMMM. Materi tugas yang akan dibahas adalah yaitu memahami lingkungan bisnis global. Dunia bisnis saat ini kompetitif dan global. Untuk berhasil, perusahaan perlu memahami dinamika global dan bagaimana beroperasi di berbagai budaya dan pasar. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen bisnis global. Tantangan dalam manajemen bisnis global dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, peraturan dan regulasi. Yang ketiga, fluktuasi mata uang. Dan yang keempat adalah risiko politik. Masuk ke yang pertama, yaitu perbedaan budaya. Memahami dan menghargai perbedaan budaya antar negara sangat penting untuk membangun hubungan bisnis yang sukses. Yang kedua, peraturan dan regulasi. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda yang perlu dipahami dan dipatuhi oleh perusahaan. Fluktuasi mata uang, yaitu perubahan nilai tukar mata uang, dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan. Yang keempat, yaitu resiko politik. Perubahan politik di suatu negara dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi perusahaan. Kemudian ada strategi kepemimpinan lintas budaya. Apa itu strategi kepemimpinan lintas budaya? Strategi kepemimpinan lintas budaya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, dan yang ketiga adalah empati dan pemahaman. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif lintas budaya adalah kunci. Dan kerjasama tim, membangun tim yang beragam dan inklusif yang menghargai perbedaan. Kemudian ada empati dan pemahaman. Kenapa empati dan pemahaman ini begitu masuk dalam strategi kepemimpinan lintas budaya? Karena ini sangat penting untuk menunjukkan empati dan memahami perspektif orang lain. Kemudian manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perekrutan global, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga kompensasi dan manfaat. Yang keempat ada manajemen kinerja. Masuk yang pertama yaitu perekrutan global. Apa sih itu perekrutan global? Perekrutan global yaitu menarik dan merekrut talenta terbaik di berbagai negara. Perekrutan global yaitu merekrut seluruh karyawan dari seluruh dunia. Dan yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini sangat penting karena untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan global. Terus yang ketiga ada kompensasi dan manfaat. Kompensasi dan manfaat ini adalah menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan global. Kemudian ada manajemen kinerja. Manajemen kerja merupakan pengembangan sistem manajemen kerja yang adil dan transparan untuk semua karyawan. Lanjut, inovasi dan adaptasi dalam pasar global. Inovasi dan adaptasi dalam pasar global dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada riset pasar, yang kedua ada adaptasi produk, yang ketiga ada inovasi produk.
Apa sih riset pasar itu? Riset pasar yaitu memahami kebutuhan dan preferensian konsumen di berbagai negara, di seluruh penjuru negara. Adaptasi produk ialah menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Dan inovasi produk adalah inovasi yang mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar global. Kemudian ada pengelolaan rantai pasok global. Pengelolaan rantai pasok global ada 3, yaitu yang pertama sumber daya, yang kedua produksi, dan distribusi. Sumber daya adalah memilih pemasok yang handal dan efisien di berbagai seluruh penjuru negara. Dan produksi, membangun fasilitas produksi di lokasi strategis yang memungkinkan akses ke sumber daya dan pasar. Dan distribusi, membangun jaringan distribusi yang efisien dan untuk menjangkau konsumen global. Dan komunikasi dan kolaborasi lintas batas ada yang pertama bahasa, yang kedua waktu, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah budaya. Kenapa bahasa masuk dalam komunikasi kolaborasi lintas batas? Karena bahasa memastikan komunikasi efektif dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh semua pihak. Dan waktu adalah menghormati perbedaan waktu dan budaya dalam komunikasi. Kemudian ada teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Dan budaya adalah menghormati dan memahami nilai-nilai budaya dalam komunikasi. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dan rekomendasi adalah yang pertama, memahami lingkungan global, yang kedua, kepemimpinan lintas budaya, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia global, yang keempat, inovasi dan adaptasi, yang kelima, manajemen rantai pasar global, dan yang keenam adalah komunikasi dan kolaborasi lintas batas. Yang pertama, memahami lingkungan global, memahami perbedaan budaya, peraturan dan dinamika ekonomi global. Kemudian kepemimpinan, mengembangkan pemimpin yang dapat berkomunikasi, berkolaborasi, dan memimpin tim lintas budaya. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia global, membangun strategi perekrutan, pelatihan, dan retensi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan talenta global. Yang keempat, inovasi dan adaptasi, membangun strategi produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan pasar global, mengembangkan rantai pasok yang efisien dan tangguh untuk menjangkau konsumen global. Dan yang terakhir adalah membangun sistem komunikasi dan kolaborasi yang efektif untuk memfasilitasi kerjasama lintas budaya. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.